setidaknya kenapa kita belajar fotografi? Kalau ngirim story, upload story itu dari yang kemarin seperti ini, jadi seperti ini setidaknya lebih cakep, ya, lebih rapi. Ini teman saya lebih rapi, ada komposisinya, ada ceritanya. Ya memang yang ini juga bercerita sama. Memang sama-sama lagi di bangunan ya, cuman bedanya yang satu ya saya foto sak-sae miring, peteng segala macam lah. Yang satu nah terlihat seperti wong penting gitu, betul ya, main aja juga ngapa-ngapain gitu. Atau setidaknya kalau senang, biasanya kalau makan di mana, beli apa, kan senang foto-foto ya, senang di foto mak-maknya biasanya ini mbak-mbak biasanya. Nah sebelum makan foto dulu. Nah dari yang biasanya fotonya seperti ini biasanya bisa jadi lebih baik seperti ini, lebih rapi. Ayam. Tenang aja, nanti kita praktikkan. Ada makanan, ada macam-macam ya. Ya kalau nanti beli mie ayam, beli apa ya ditoto dulu, di foto yang rapi gitu. Atau dari yang seperti ini misalnya, nah, terlihat ya ini ada jelas Yoko, ini ada baju kelihatan nggak jelas apa itu mau ngapain. Nah, jadi seperti ini mas. Iya. Lumayan bisa buat beli mie ayam 2 porsi, lumayan gitu ya. Kenapa kita harus belajar fotografi ya, karena ini gitu. Salah satunya karena kita bisa membaca perspektif, kita bisa kalau misalnya minimal kalau upload story itu lebih baik lah betul gitu. Kalau selfie pun juga, selfie ini nggak yang waduh raih gitu ya, biasa ya gitu. Nah apa yang kita pelajari hari ini Mas Mbak, ada beberapa hal. Nanti kalau gumoh nanti boleh keluar dulu masuk lagi gitu ya. Ada beberapa hal, ada pencahayaan, komposisi, kemudian angle, pose, editing tipis-tipis nanti ya. Dan juga kita mencoba membuat video sederhana. Kalau waktunya cukup kita coba buat video juga. Kalau nggak cukup ya PR gitu. Nah kita mulai yang pertama pencahayaan nih. Pencahayaan ada 2 sebenarnya. Ada pencahayaan alami yang dari matahari, tentunya dari matahari, dari apa yang ada di sekitar kita. Nah kemudian yang kedua ada studio light. Studio light artinya menggunakan lampu yang biasa dipakai di studio-studio. Macam-macam ada, itu lampunya cukup profesional yang digambar. Atau kalau cuman punya senter misalnya itu juga bisa. Cuman punya bolang-bolang LED itu sudah bisa, asalkan ditata dengan baik. Nah, foto dengan lighting studio kira-kira settingannya akan seperti ini. Ini memakan banyak waktu, memakan banyak biaya. Setidaknya kalau nggak punya alatnya ya pasti kami biasanya sewa gitu. Nah, cuma hasilnya memang alat-alat studio dan sudah ditata. Seperti yang tadi foto produk yang sebelumnya itu juga dipakai menggunakan lampu studio. Tapi menggunakan lampu alam itu juga bisa aja, nggak masalah. Nah, kemudian ini ya ada yang baru datang. Ya, monggo, selamat datang yang baru hadir. Ya, kalau tadi ada studio light, saya lanjutkan. Tadi ada studio light, kemudian yang berikutnya ada natural light. Natural light ini biasa kita biasa kita kenal dengan istilah golden hour. Ada yang mengenal istilah golden hour? Ya, banyak toh. Mas di sini mengenal istilah golden hour? Golden itu emas, hour itu jam emas. Ya, ada istilah golden hour ya. Golden hour itu dipakai untuk kalau kita foto di jam-jam golden hour, otomatis fotonya itu kalau kata anak-anak sekarang itu akan estetik gitu, karena cahayanya bagus. Golden hour itu ada 2. Golden hour itu kira-kira penjelasan seperti kita bingung dengan mumat tentang bojo-bojo itu apa-apa. Ya, ini golden hour. Golden hour itu kira-kira ketika matahari berada di ketinggian 6 derajat
baik di ufuk timur maupun di ufuk barat. Ya, gampangannya adalah golden hour itu sunrise dan sunset. Sunset atas Bapak? Sunset, sunrise atas ya? Iya, di ketinggian itu. Golden hour didapat di ketinggian itu. Seperti ini misalnya. Ini adalah foto yang saya ambil. Ini ketika pagi hari jam sekitar matahari baru tinggi jam 6:30 gitu ya. Baru tinggi itu, kemudian di sini foto yang diambil sore hari ketika berada di Parangtritis. Percaya betul ini Parangtritis? Ya, ini foto diambil di Parangtritis. Di Google juga ada. Oke, ya itu adalah golden hour. Nah, kalau kita ngambilnya nggak di golden hour, kira-kira akan seperti apa? Ya, biasanya kalau kita ngambilnya nggak di golden hour di jam-jam sekarang misalnya, ya, atau jam nantilah jam 12-an jam ketika matahari berada di atas, biasanya fotonya akan terlalu padam, terlalu terang gitu, overexposure namanya. Nah ini agak kasihan, biasanya kalau mbak-mbak yang pakai jilbabnya dunia agak maju naik foto biasanya nggak bayangan di sini, ya. Atau bapak-bapak yang pakai topi ya itu biasanya kalau foto siang-siang juga pasti ada bayangannya, itu di wajah. Nah itu emang itu nanti nggak pakai kelihatan. Nah untuk mengatasi golden hour, misalnya nanti kita mencoba fotonya kan ini udah jam sekian nih. Berarti nanti kita praktek itu akan di jam-jam matahari berada di atas, jam-jam terik-teriknya gitu. Nah, ada caranya untuk mengakali itu supaya cahayanya tidak terlalu overexposure namanya, tidak terlalu padam. Nah, kita menggunakan yang namanya mode pro. Ini kalau pakai handphone. Ada yang membawa kamera? Benar? Berarti besok beli. Ya ini kalau di handphone itu ada yang namanya mode pro. Ada yang pernah pakai mode pro? Pernah ya? Iya. Malah blur. Waduh. Ya di mode pro itu komplit ya, semuanya bisa diatur, pencahayaannya, fokusnya juga bisa diatur. Terlebih handphone yang sekarang semakin canggih yang bundarannya ada 3, ada 4, ada 7, ya itu semakin banyak, semakin bisa kita ngatur. Ini mode pro. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, selain mode pro, satunya ada yang lebih mudah, namanya AF atau AE lock. Apa itu? Autofocus dan auto exposure. Wah, udah tahu. Saya ulang gitu. Iya, auto exposure atau autofocus lock ya. Sederhana caranya. Di semua handphone seharusnya sekarang sudah ada fiturnya. Tinggal ditekan. Ini HP kita ambil, ini mati. Harus diganjel ya. Nanti tinggal dibuka mode kameranya. Iya. Oh enggak ya. Oh iya. Ya, ini tinggal dipencet saja, kemudian dipencet di tengah-tengah misalnya. Nah, akan muncul bunder-bunder seperti ini. Nah, ini yang namanya AF lock. Nah, caranya tinggal ditekan dan tahan. Nah, tinggal diatur exposure-nya supaya kalau misalnya kita pengen gambar yang agak estetik misalnya, nah diturunkan exposure-nya yang biasanya di sini akan ada garisnya nanti, gitu. Diturunkan supaya tidak terlalu terang, kemudian dinaikkan apabila ingin sedikit lebih terang. Nah, itu nanti kita praktekkan guys. Ya, kenapa kita harus memperhatikan pencahayaan? Kurang lebih seperti ini nih. Kenapa kita harus memahami dan memperhatikan pencahayaan? Yang pasti, kalau kita memahami cahaya yang ada, karena foto kan seni mengabadikan cahaya. Jadi kalau cahayanya bagus, mau bagaimanapun fotonya, mesti fotonya akan lebih dramatis, lebih terlihat lebih cool, lebih sangar gitu ya. Seolah-olah hasilnya fotografer profesional. Nah, tadi ya, hasil foto tidak overexposure atau juga tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap gitu. Nah, kemudian memperkuat kontras ya antara objek dan background gitu. Kalau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, yang nyayam ya contohnya ya, tidak terlalu kelihatan kontras antara mie-nya dan juga backgroundnya. Nah, kalau yang foto satunya itu kan antara mie ayamnya, isinya, mejanya itu seolah-olah menjadi satu. Nah, kemudian kita perhatikan angle-nya, sedangkan
angle-nya, kemudian cahaya dan segala macam, maka kita akan merasa seolah-olah yang sebelah kanan itu lebih enak daripada yang sebelah kiri. Padahal ya belum tentu. Gitu. Itu adalah kekuatan fotografi. Nah, setelah tadi cahaya kita sudah sedikit mengerti, maka kita akan mencoba belajar komposisi, mengetos komposisi, ya. Komposisi fotografi. Ya. Seperti foto yang ini diambil di mana? Borobudur. Ini di Borobudur, ya. Diambil di Borobudur. Komposisi. Nah, komposisi itu apa sih? Komposisi fotografi? Ya. Oh mas, aneh sini aneh mas. Enggak ada yang mau. Oh, dia itu. Oh enggak, memang 01 itu. Memang 01. Iya. Ya, komposisi itu adalah hal-hal apa yang ada dimaksud di dalam frame itu sejajar, setara, dan tidak terlalu berlebihan. Nah, ada beberapa komposisi yang perlu kita praktekkan nanti, ya, baik dengan objek kita sebagai manusia sendiri, temannya nanti mungkin di objek, atau landscape sekitar kita, bangunan kafe ini misalnya, nah atau juga produk-produk yang ada di sekitar kita. Banyak ada teh, ada gorengan, ada apa segala macam. Nanti kita coba komposisikan dengan baik. Nah, dua yang pertama itu ada rule of third dan leading line. Pernah mendengar istilah ini? Ya, belum. Yang paling sering didengar itu pasti rule of third, itu pasti didengar. Di handphone ada rule of third, garis-garisnya itu ada. Kalau tidak ada, monggo nanti bisa dimunculkan. Biasanya di pengaturan itu pasti ada. Nah, ini sangat membantu loh. HP kurang juga. Namanya mungkin di handphone itu istilahnya grid, ya. Grid line atau coba HP kurang. Ya, nanti bisa dicari, ya. Ya, grid untuk memunculkan garisnya ada 9, rule of third. Nah, kenapa disebut rule of third? Karena ada 3 kali 3, 3 landscape dan 3 vertikal, 3 kali 3. Nah, ini adalah komposisi fotografi standar, basic artinya, yang mana kalau kita fotoin orang, fotoin objek dan segala macam, kita buat sejajar, misalnya. Nah, sebelah sini ada orang, yang contohnya yang saya contohkan, ya, ada orang sebelah sini, ini bisa aja dia di sebelah sini, bisa aja di sebelah garis yang sebelah kanan. Nah, kenapa kok ada di garis, kok enggak di tengah-tengah, kok enggak di pinggir sini? Kira-kira kenapa? Foto pas. Ya, kalau foto KTP udah pasti di tengah-tengah, karena kebutuhannya memang seperti itu. Nah, kalau seperti ini, supaya kita bisa memunculkan landscape-nya, supaya kita bisa memunculkan selain orangnya, ya, kita juga bisa memperlihatkan ini lagi di mana sih, ini lagi sedang kegiatan apa sih, gitu. Nah, ini juga berlaku di video, di film dan sebagainya, sama. Biasanya garis bawah di sini ini adalah batas bumi dan langit. Ya, sementara yang batas atas itu biasanya digunakan untuk antara batas orang, kalau misalnya ada orangnya, di antara bahu sampai kepala, gitu. Batas bumi dan langit. Kalau misalnya fotonya di pantai, seperti tadi yang di Parangtritis tadi, maka di sini adalah foto laut, kemudian di sini adalah foto langitnya. Sama dengan ini. Di sini foto groundingnya itu dasarnya kita anggap ini adalah panggung, berada di bawah, kemudian 70%-nya ini adalah landscape, gunung apa dan segala macam. Kalau misalnya ini lebih ke atas, tangannya lebih ke atas, maka fotonya ya kurang menarik, kurang estetik gitu. Kakian bumi nih, maka kalau terlalu banyak buminya, biasanya nanti akan ada banyak ruang-ruang yang kosong gitu ya, eman-eman gitu ya, sayang, banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, kemudian berikutnya ada leading line. Nah, leading line ini foto diambil di Malioboro, ya. Leading line itu adalah garis bantu. Tidak selalu harus jalan, tidak selalu harus ini sih jalan ya contohnya, ya. Leading line itu adalah garis bantu. Misalnya
misalnya ada tiang di sini, misalnya ada tiang, kemudian ada meja dan segala macam. Ini bisa digunakan sebagai garis bantu supaya fotonya lebih rapi. Misalnya saya tak coba nyontoh, semoga kelihatan. Nah, kalau misalnya saya fotonya begini, biasa sasae, misalnya segini sasae di sini. Nah, ya oke. Sama begini. Nah, ini before. Kalau misalnya kelihatan ini before. Kemudian di sebelah sini ada after. Nah, leading line-nya kerasa, leading line-nya kelihatan. Nah, leading line-nya kita ambil dari meja sebelah sini. Kemudian ada meja sebelah sana. Juga ada yang dari atas. Biasanya leading line itu akan membentuk sudut di sininya. Kalau nggak di sini, di tengah ataupun di titik manapun, biasanya leading line akan membentuk sudut. Nah, ini perspektif ini sangat pas kalau misalnya kita ngambil misalnya gedung, tapi gedung kafe ini misalnya, atau kendaraan di jalan. Nah, pakai leading line. Kalau misalnya lagi foto naik motor di pinggir jalan, gunakan leading line-nya. Misalnya di sini ada motornya, jadinya gitu. Nah, manfaatkan leading line untuk membuat foto supaya lebih cakep gitu. Itu namanya leading line dan rule of third. Berikutnya ada, sampai sini bingung betul? Belum bingung ya? Ya. Nanti harus ada ini, rule of third harus ada, leading line-nya harus ada. Masih ada 11. Ya, berikutnya komposisi berikutnya ada ini yang paling sering, negative space dan simetri dan refleksi. Nah, negative thinking gitu. Beda, saya benar. Ya, negative space itu ini ya, ada area kosong di antara objek. Misalnya objeknya tadi, misalnya saya contohin di sini cincin ya. Atau misalnya ini nanti ada kopi gitu ya. Kita bisa ambil pakai negative space. Misalnya saya sudah siapkan negative space sekian, Mas Mbak. Nah, ini ada kurang lebih 5 ada warna putih, hitam, biru, pink, kuning. Ya, ada itu. Nanti bisa dipakai untuk sebagai background kita mengambil yang namanya negative space. Negative space itu intinya adalah objeknya satu di tengah, kemudian sekelilingnya itu background polos. Tidak perlu harus putih, bisa hitam, bisa warna-warna yang lain. Yang pasti negative space itu jelas, cetok, ya cuma itu doang. Tidak ada ornamen-ornamen yang lain. Nah, biasanya kalau foto produk kan, kalau misalnya di sini cincin, nah di sini mungkin ada wadah cincinnya, kemudian ada nikahan itu di sini ada undangannya dan segala macam. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai negative space. Negative space ya cuma satu. Misalnya cincin aja, undangan aja, ballpoint aja, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada refleksi dan simetri. Ya, simetri sudah pasti semuanya berada di garis yang sejajar. Nah, ini misalnya kalau tadi rule of third itu batas bumi dan langitnya ada di sebelah sini, di sepertiganya, maka simetri ada di tengah-tengahnya. Kemudian kalau kita ditarik garis vertikal juga bangunan ini juga ada di tengah-tengahnya. Gitu. Untuk mencari simetri itu masih gampang. Kita ngambil di sekeliling kita pun masih bisa mengambil simetri aja ya. Tapi kalau simetri dan refleksi kita membutuhkan beberapa hal. Misalnya ini ada air ya, ada kaca dan segala macam untuk memunculkan efek refleksi atau bayangan. Kebetulan pas saya ngambil foto ini jamnya masih pagi, bayangannya kelihatan. Jadi seolah-olah masjidnya itu ada atapnya ada dua, ada atas ada bawah. Ini faktor kebetulan. Gitu. Kalau seandainya saya ke sana lebih siang lagi, maka refleksi ini mungkin tidak akan kelihatan.
atau lebih sore, maka refleksinya tidak akan kelihatan. Gitu. Ini untung-untungan kalau yang simetri dan refleksi ini untung-untungan. Nah, nanti kalau ada, wah, boleh dipraktikkan, bisa dua-duanya. Nah, berikutnya ada framing dan depth of field. Ya, framing itu intinya framing itu objeknya ada dua. Ada satu objek, misalnya ini gelas. Kemudian framingnya itu bisa macam-macam. Bisa kalau di sini, contohnya di sana ada bangunan di tengah yang jauh, kemudian framingnya pakai daun-daun di sekitar ini. Nah, framing di sini kita bisa pakai misalnya dari ini ya, bolong-bolongan kursi misalnya, atau dari jendela misalnya. Misalnya begini. Tapi tidak ada objeknya. Nah, ya, misalnya seperti ini, tapi framingnya terlalu banyak. Seharusnya framingnya satu saja. Gitu, itu jendela kotak misalnya, terlalu ramai. Ini framingnya, ini objeknya adalah speaker. Gitu. Kalau misalnya mau foto orang ya simpel aja, orangnya ditaruh di tengah misalnya, nanti framingnya adalah jendela yang ada di sekitar kita. Begitu. Kemudian berikutnya ada komposisi depth of field. Apa itu depth of field? Kedalaman perasaan. Ya, depth of field itu kalau istilah penaknya adalah bokeh. Kata sendiri bokeh. 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 Nek bokeh lebih dari satu. Nek bokeh itu gambar depannya ada, gambar belakangnya ngeblur. Nah, ini teknik paling gampang. Buatmu ngeblur kabeh ini ya, Pak. Wah. Ya. Untuk memunculkan ini di kamera handphone, Mas, cukup dengan menggunakan mode portrait. Nah, selesai. Simpel, cukup menggunakan mode portrait, maka ngarepe ngeblur, ngarepe ada, belinya ngeblur. Nah, kan seperti itu. Gampang. Tapi ini berlaku untuk handphone yang medium ke atas. Kalau HP-nya menengah ke bawah, maka blurnya waktu. Maka blur biasanya gitu. Ya, contohnya habis saya kayak di foto foto ini waktu blur. Orangnya ada, sekelilingnya blur semua, padahal seharusnya kayak gitu. Gitu. Nah, ini juga salah satu foto depth of field gitu. Apa itu Pak? Hah? Baik. Lagi kan prewed Mas, bayar lagi. Oh iya. Iya. Yuk, semangat ya. Nah. Itu foto 2 tahun yang lalu saja nih Mas. Saya juga anak. Bojone Mas itu. Bukan. Mau soal foto video. Ya, oke. Berikutnya ada angle fotografi. Nah, ini penting. Tadi kalau sudah ada cahayanya udah dapat, komposisinya udah